Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan ke teman-teman tentang penyakit kolesterol. Dan apa aja sih 10 makanan yang bisa menyebabkan tingginya kadar kolesterol di dalam darah kita. Kondisi kolesterol tinggi di dalam darah kita itu bisa terjadi pada siapa saja. Jadi tidak harus menunggu tua. Bisa saja terjadi pada anak-anak, orang dewasa, remaja, bahkan yang masih usia muda. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena ya teman-teman tahu sendiri, pola hidup dan juga pola makan zaman sekarang ini yang kita lebih banyak makan fast food dan kurang aktivitas fisik atau ya istilah sekarangnya mageran. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu kalau kolesterol di dalam tubuh kita itu ada dua macam. Ada yang baik dan ada juga yang jahat. Jadi bukan berarti kita benar-benar nggak boleh makan kolesterol sama sekali untuk tubuh kita. Yang penting itu harus seimbang dan tidak berlebihan. Terus kolesterol ini fungsinya buat apa sih di tubuh kita? Jadi kolesterol ini juga berperan penting dalam beberapa sistem di tubuh kita, seperti pembentukan membran sel, terus juga sebagai bahan untuk pembentukan hormon seks seperti estrogen, testosteron, dan fungsi tubuh lainnya. Nah, yang paling ditakutkan itu adalah kolesterol jahat. Apalagi kalau kadarnya itu udah di atas normal. Jadi berapa sih kadar kolesterol yang tinggi itu? Apabila sudah berada di atas 200 mg per desiliter. Ayo, kira-kira teman-teman ada di angka berapa ya? Kenapa sih kok berbahaya? Karena kolesterol yang tinggi di dalam darah kita itu bisa berikatan dengan komponen yang ada di dalam darah dan akhirnya bisa membentuk plak yang bisa menempel pada dinding pembuluh darah, dan hal tersebut bisa menyebabkan penyempitan di pembuluh darah kita. Bukan hanya menyempit teman-teman, kalau kita telat menyadari kolesterol yang tinggi ini, suatu saat nanti pembuluh darah kita bisa terblok total. Akhirnya organ tubuh kita itu benar-benar tidak mendapatkan pasokan darah dari pembuluh darah kita. Dan yang paling sering gejalanya itu adalah sakit dada di sebelah kiri. Kenapa? Hal tersebut bisa terjadi ketika jantung kita kekurangan oksigen, dan oksigen itu dibawa oleh darah. Ketika pembuluh darah yang masuk ke dalam jantung itu berkurang atau bahkan benar-benar tidak ada, maka jantung kita itu jadi kekurangan oksigen. Akhirnya pula rasa sakit. Ayo diingat-ingat lagi. Apakah dari teman-teman ada mengeluhkan, kok tiba-tiba aku sakit dada ya? Terus kayak sesak, habis itu hilang gitu. Terus suatu saat nanti sakit dada lagi terus hilang kayak gitu. Ayo, siapa yang pernah merasakan itu? Selain nyeri dada, teman-teman juga bisa mengenali tanda-tanda awal lainnya dari kolesterol yang tinggi ini. Seperti kok tiba-tiba tangan sama kaki ini jadi sering kesemutan, sering pegel-pegel. Terus juga leher sama punggung kok rasanya pegel gitu ya. Terus bisa juga nih teman-teman mempengaruhi pikiran kita jadi sering merasa lelah, kecapean, stres. Selain itu, tingginya kadar kolesterol ini bisa menyebabkan timbulnya tanda-tanda lain akibat dari penumpukan lemak atau deposit lemak di tubuh kita. Yang pertama itu seperti santelasma. Jadi santelasma itu terjadi akibat penumpukan lemak atau deposit lemak di kelopak mata kita. Selain itu juga bisa saja muncul penumpukan lemak di sekitar kornea seperti ini. Terus bisa saja deposit lemak ini ada di tempat lain di tubuh kita yang disebut dengan santoma. Agak-agak geli ya liatnya. Selain dari gejala yang udah aku sebutin tadi, sebenarnya yang paling ditakutkan itu adalah komplikasinya. Karena kolesterol ini sebenarnya penyakit yang diam-diam membunuh. Kenapa? Karena bisa saja ketika kolesterol memang sudah membentuk plak, bisa saja terjadi heart attack atau serangan jantung, dan ini bisa menyebabkan kematian mendadak pada seseorang. Dan kalau pembuluh darah yang menyempit atau menyumbatnya itu ada di pembuluh darah otak, maka itu bisa menyebabkan terjadinya stroke
Duh, serem banget ya teman-teman. Terus penyebabnya apa sih? Paling banyak itu dari pola makan, yaitu makan makanan yang tinggi lemak. Yang kedua itu bisa aja dari riwayat keluarga. Jadi kalau memang nih ternyata orang tua kita punya riwayat kolesterol, kita juga harus lebih berhati-hati terhadap diri kita, karena kita jadi beresiko. Dan resiko yang ketiga itu obesitas atau kelebihan berat badan. Oke, kita langsung aja. Jadi apa aja sih makanan penyebab tingginya kadar kolesterol ini? Yang pertama itu gorengan, teman-teman. Siapa sih yang gak suka gorengan? Oke, jadi bukan berarti kita tidak boleh makan makanan ini sama sekali, tapi memang harus diperhatikan agar tidak berlebihan. Yang kedua itu fast food atau makanan olahan kayak burger. Yang ketiga itu daging olahan kayak kebab, sosis. Terus makanan manis kayak es krim, kue-kuehan. Terus ada juga nih teman-teman makanan lain yang sebenarnya baik untuk tubuh kita, tapi tidak kalau misalnya berlebihan. Seperti kuning telur. Jadi kuning telur ini itu kolesterolnya sebenarnya tinggi banget ya teman-teman dibanding putih telur. Apalagi kalau telur bebek itu kolesterolnya lebih tinggi dibanding telur ayam. Terus yang keenam itu jeroan seperti hati, ampela. Yang ketujuh mentega, terus juga udang, keju, kerang, dan banyak lagi penyebabnya. Terus bagaimana supaya kita bisa mencegah supaya kadar kolesterol kita itu berada di batas normal? Yang pertama tentu saja kita harus mengurangi makanan yang tinggi lemak seperti yang udah aku sebutin tadi. Yang kedua, kita harus perbanyak aktivitas fisik. Jangan mageran ya teman-teman. Dan yang terakhir, perbanyak konsumsi buah dan juga sayuran. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Jadi dari beberapa gejala yang udah aku sebutin tadi, kira-kira gejala yang mana nih yang pernah teman-teman rasain? Terus makanan yang mana nih yang paling sering kalian konsumsi? Komen di bawah ya. Mungkin itu saja video aku kali ini. Sehat selalu, sampai jumpa.